Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Janganlah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pada hari ini yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah nasihat yang disampaikan oleh Tuhan. Dan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Arti berjaga-jaga menurut Tuhan di mana kita bertindak dalam sebuah komunikasi yang intim dengan Tuhan, yaitu berdoa. Doa bagi Tuhan merupakan suatu kesiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan Anak Manusia. Dan dalam doa tentunya bukan pertama-tama kita menyampaikan wujud-wujud dan permohonan-permohonan kita, tetapi dalam doa kita bersua bersama Tuhan, berkomunikasi bersama Tuhan yang isinya lebih pada sebuah bentuk pujian, dan sekaligus kita di hadapan Tuhan menunjukkan kerendahan diri dan kerendahan hati kita, dan juga di hadapan Tuhan kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Dan tentunya bahwa di hadapan Tuhan juga kita berjanji untuk menempatkan diri pada posisi yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yaitu pertobatan. Pertobatan merupakan salah satu aktivitas nyata dari kita sebagai manusia yang sedang menantikan kehadiran Tuhan. Pertobatan dalam hal ini, kita melepaskan diri kita dari berbagai bentuk aktivitas-aktivitas kita yang menyimpang dari kehendak Tuhan sendiri, atau perbuatan-perbuatan kita yang jahat, perbuatan-perbuatan kita yang buruk, yang memang menampilkan diri dalam kegelapan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu di balik ke nasihat Tuhan ini, Tuhan menjamin suatu hal bahwa kalau kita berjaga-jaga di dalam doa, maka kita akan memperoleh suatu kekuatan untuk meluputkan diri dari berbagai macam ancaman yang mendera kita, atau dari berbagai macam tantangan-tantangan yang menginjak-injak hidup kita. Atau mungkin sederhananya dikatakan bahwa Tuhan menasihatkan kita untuk berjaga-jaga dalam doa supaya kita tidak digodai oleh kejahatan, tidak digodai oleh kenikmatan-kenikmatan dunia ini, tidak digodai oleh tawaran-tawaran yang nikmat dari dunia kita ini. Dan kita memahami bahwa godaan tidak ada yang
bernilai buruk, tetapi setiap godaan senantiasa menawarkan yang terbaik. Setiap orang yang tidak mampu berjaga-jaga di dalam doa tidak akan mempunyai suatu kekuatan untuk mengendalikan diri terhadap berbagai bentuk tawaran-tawaran dunia itu. Kita memahami di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan sosial kita, kita melihat ataupun mendengar berbagai bentuk aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya korupsi, tindakan ketidakadilan yang tentu semuanya itu berorientasi pada kepentingan diri maupun kelompok. Nah, aktivitas korupsi dan tindakan ketidakadilan ini yang memupuk harta kekayaan diri sendiri dan kelompok tentu akan berdampak negatif atau akan berdampak sesuatu yang tidak diinginkan bagi setiap orang yang merasa dikurbankan dari tindakan-tindakan itu. Dan tentunya bahwa orang-orang yang terjebak di dalam kegelapan ini atau tindakan kejahatan itu, tentu mereka boleh dibilang orang-orang yang sedang dijerat oleh kejahatan atau oleh penderitaan yang diakibatkan oleh kuasa kejahatan. Tentu penderitaan dalam hal ini bukan soal kita menderita karena diinjak-injak oleh orang lain atau menderita karena keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi penderitaan lebih pada ketidakmampuan manusia untuk melihat kehadiran Allah dalam diri mereka, atau ketidakmampuan manusia untuk menempatkan Allah dalam diri mereka, melihat cahaya Allah yang bersinar di dalam hati mereka. Dan itulah sekiranya penderitaan dari setiap tindakan orang-orang yang telah jatuh ke dalam kegelapan atau kejahatan itu. Nah, kalau kita terus berada dalam posisi ini, bagi Tuhan, kita sedang berada dalam ketidaksiapsediaan untuk menyambut Tuhan yang akan segera datang. Dan tentunya bahwa orang-orang yang demikian akan mengalami suatu kecelakaan dalam arti tertentu, yaitu kecelakaan di mana mereka tidak mampu melihat Tuhan dan tentunya membuat mereka tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi Tuhan pada hari ini, bagaimanapun keberadaan kita sebagai manusia, entah kita yang telah terjebak ke dalam dosa atau ke dalam kejahatan, Tuhan tetap mencintai kita dengan mengajak kita untuk kembali kepadanya, untuk berjaga-jaga di dalam doa, agar Tuhan pun yang mau datang kepada kita, kita sudah mempersiapkan hati menyambut kedatangannya. Kita sudah meninggalkan kebiasaan lama kita, sehingga cahayanya menyinari hati kita, menyinari hidup kita, dan mengantar kita kepada suatu pola hidup yang baru. Yang memang sebuah pola hidup yang menampilkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai keadilan, kejujuran, nilai-nilai kedamaian yang semuanya itu mengantar pada suatu nilai universal, yaitu menegakkan nilai kemanusiaan yang tentunya dikehendaki oleh Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita semua telah terjebak ke dalam suatu nilai kenikmatan duniawi ini yang tentunya kita peroleh melalui berbagai tindakan-tindakan kita, melalui rencana-rencana kita yang mengarahkan diri kita kepada penumpukan harta yang kita peroleh dengan tidak bertanggung jawab yang kita peroleh dari kegelapan. Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti atau untuk kembali kepadanya, kembali ke dalam situasi doa, kembali ke dalam situasi hening, agar kita sungguh-sungguh bisa menyambut kedatangan Tuhan yang akan segera datang. Dan kita sebagai orang yang dibaptis, tentunya kita menjadi duta kebenaran atau menjadi orang terdepan mewartakan kebenaran, agar setiap orang yang mungkin telah terjebak ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan dapat melihat secercah cahaya terang yang memberikan pengharapan kepada mereka untuk kembali dari penderitaannya kepada Allah yang akan segera datang, atau mempersiapkan mereka
untuk kembali kepada Allah yang mau menyambut mereka walaupun mereka dalam keadaan yang berdosa. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk mau mempersiapkan diri dalam doa menyambut Tuhan yang akan segera datang. Semoga